kita langsung saja ke proses wawancaranya. Sudah berapa lama Ibu mengajar bahasa Indonesia di sekolah? Sebenarnya kalau mau dipikir sudah lebih 1 tahun. Boleh saya mendengar bagaimana Ibu memulai pembelajaran bahasa Indonesia? Ya, sebagaimana mestinya dalam proses pembelajaran, pastinya dalam kelas itu mengucapkan salam terlebih dahulu, terus absensi, terus mengulang kembali pembelajaran yang telah berlalu dan langsung masuk ke materi selanjutnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk menghidupkan suasana kelas yang menyenangkan? Biasanya kalau misalnya lagi bosan dalam kelas, biasanya siswa diajak keluar kelas. Tergantung sih dari materinya. Kalau materinya sesuai di luar kelas, kita bawa siswa ke luar. Atau biasa juga dengan kuis-kuis. Itu kan kuis bisa membangkitkan semangat siswa dalam kelas. Bagaimana langkah-langkah Ibu sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan penuh perhatian? Tentunya kembali lagi bahwa misalnya saya biasanya dalam mengajar bahasa Indonesia itu menggunakan penekanan-penekanan dalam setiap kata yang penting. Nah, biasanya kalau begitu nih pasti fokus siswa. Kita sebagai guru kadang tuh harus menggunakan suara yang lemah, tinggi dan sebagainya. Itu ada pembedaannya. Jadi kalau misalnya kayak kita ada kata atau kalimat kita tegaskan, pasti itu akan memacu perhatian siswa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi siswa yang nakal di kelas? Nah, ya banyak sekali jenis siswa yang nakal, khususnya di MAK itu kan SMA, saudaranya SMA. Kalau cara saya mengatasi siswa yang nakal biasanya sebenarnya ada sedikit ancaman-ancaman. Misalnya kalau terlalu nakal nih di dalam kelas atau banyak bicara yang di luar mata pelajaran, biasanya saya tekankan bahwa kalau misalnya masih begitu silakan ke kantor menyanyi atau bagaimana. Jangan cuma misalnya bicara tidak jelas di dalam kelas, tapi coba bicara depan guru-gurunya. Biasanya itu begitu langsung berhenti buat ulah dalam kelas. Selanjutnya, apa kendala yang Ibu hadapi pada saat mengajar bahasa Indonesia? Kendalanya sebenarnya dalam mengajar bahasa Indonesia kan itu kayak bahasa Indonesia itu kan bukan, kita harus mampu berpikir yang kadang tidak ada di buku, harusnya mampu berimajinasi dan sebagainya. Nah, kadang sih di situ kendalanya. Kadang kalau ada pertanyaan-pertanyaan siswa yang mungkin kita tidak temukan di buku, makanya kita harus putar otak, bagaimana ini, apalagi kalau siswanya kayak berimajinasi tinggi kan. Nah, pasti mereka akan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang kadang di luar batas perkiraan-perkiraan kita itu sih. Pendekatan apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Salah satunya yaitu pendekatan saintifik yang memacu, yang itu kan pendekatan memacu siswa untuk mengetahui atau menggali sendiri informasi-informasi atau memecahkan masalah-masalah yang ada. Selanjutnya, model apa saja yang sering Ibu gunakan dalam pembelajaran? Apa kelebihan dan kekurangan model yang pernah Ibu gunakan tersebut? Ya, model yang sering saya gunakan yaitu model seperti pada umumnya ceramah dan juga diskusi. Nah, cuma kalau kelebihannya ceramah, kita sebagai guru mampu menguasai kelas, karena kan yang kita ucapkan apa yang kita tahu. Nah, tapi kekurangannya ceramah kadang siswa itu ngantuk, tidak memperhatikan. Nah, kalau model diskusi, kelebihannya yaitu rata-rata siswa aktif dalam berdiskusi. Tapi kelemahannya, kalau misalnya ada siswa yang aktif terus ada yang tidak aktif, maka ketertinggalanlah yang tidak aktif itu. Seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja sih yang Ibu lakukan untuk mengakhiri pembelajaran? Ya, untuk mengakhiri pembelajaran biasanya kalau misalnya anggaplah menggunakan metode diskusi, makanya saya misalnya menginstruksikan agar ada yang menyimpulkan materi, setelah itu saya simpulkan kembali dan untuk mengakhiri materi tentunya dengan menggunakan salam. Selanjutnya, jenis tugas apa saja yang Ibu berikan kepada siswa? Jenis tugas yang biasa saya berikan kayak makalah, kadang-kadang
dan juga tugas tertulis dan sebagainya, hanya secara umum seperti itu. Ya, selanjutnya ini sih bukan dalam konteks pertanyaan bagaimana apa sih kesan dan pesan Ibu untuk para calon guru bahasa Indonesia? Ya, pesannya untuk para calon guru bahasa Indonesia, mestinya tuh apa ya, bahasa Indonesia itu pokoknya luas banget cakupannya. Makanya kita sebagai calon guru bahasa Indonesia harus pintar-pintar menganalisa masalah-masalah yang ada ataupun hal-hal apa saja yang ada di lingkungan kita, agar supaya nantinya jika misalnya sudah jadi guru muncullah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar dugaan dari siswa, maka insya Allah kita bisa jawab. Intinya sih perlu saja wawasan, itu saja deh. Oh iya, terima kasih Bu atas kesempatannya yang diberikan kepada saya dan waktunya juga untuk diwawancarai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.